warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi, NIM 119120111. Di sini saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem pembinaan dalam penyertaan tindak pidana menurut KUHP. Sebelum masuk kepada penjelasan, sistem pembinaan dalam penyertaan tindak pidana menurut KUHP terdapat 3 kunci. Yang pertama, penyertaan. Yang kedua, tindak pidana. Yang ketiga, KUHP. Nah, tentunya kita harus mengetahui masing-masing pengertian dari ketiga kata kunci tersebut. Setelah memasuki kunci pertama, yaitu penyertaan, di mana di sini penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Dan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam hukuman pada undang-undang. Serta KUHP adalah perundang-undangan yang menjadi dasar menjadi dasar hukum tindak pidana. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penyertaan tindak pidana menurut KUHP adalah yang sesuai yang diatur di pasal 55 dan pasal 56 KUHP, yang berarti bahwa jika ada 2 orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, itu disebut penyertaan tindak pidana. Setelah masuk pada bentuk-bentuk penyertaan di dalam melakukan tindak pidana, pada kehidupan sehari-hari kita tidak bisa luput dari suatu tindak pidana yang dimana kadang ada seseorang yang menyukai, kadang ada seseorang yang merasa tidak disukai, merasa tertindas, merasa tidak menerima omongan orang lain. Itu bisa dijadikan suatu tindak pidana atau penyertaan tindak pidana. Bukan cuma di masyarakat saja, bahkan di mana-mana. Jika melakukan suatu kejahatan, maka akan disoroti dan akan turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut atau menyelesaikan masalah kejahatan tersebut. Maka dari situ perlulah kita harus mengetahui bentuk-bentuk penyertaan di dalam melakukan tindak pidana. Nah, di sini berdasarkan pasal tersebut, penyertaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembuat atau bisa disebut dengan dader di pasal 55 KUHP, dan yang kedua itu pembantu di pasal 56 KUHP. Nah, untuk penjelasan masing-masing, yang pertama itu kan pembuat. Pembuat ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, yang menyuruhkan atau yang menyuruh lakukan, serta yang turut serta, dan penganjur. Nah, sedangkan pembantu itu ada 2. Yang pertama, pembantu pada saat kejahatan itu dilakukan, dan pembantu pada saat sebelum kejahatan itu dilakukan. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing pengertian atau penjelasan dari beberapa bentuk-bentuk penyertaan ini. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pelaku atau plegen. Pelaku ini, jika dilihat dari ini, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Maksudnya adalah ketentuan ini telah ditentukan oleh pasal 55 KUHP. Pertama menyebutkan itu siapa yang melakukan, maka dialah yang bertanggung jawab. Kita artikan juga pelaku itu yang menyebabkan suatu kejahatan itu terjadi, maka harus ada unsur pelaku. Nah, lanjut kepada orang yang menyuruh lakukan. Orang yang menyuruh lakukan ini perbuatan yang perantara orang lain. Misalnya ada 2 pihak nih, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsurnya itu alat, misalnya dia memakai alat yang dipakai adalah manusia, bisa itu perantaranya, dan juga bisa alat yang dipakai berbuat, dan juga bisa alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini penyertaan menyuruh lakukan ini harusnya terdiri dari lebih dari 2 orang. Jadi penyuruh lakukannya harus lebih dari 2 orang, dan ketentuannya itu terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh dan berperan sebagai yang disuruh lakukan itu. Nah, sebagian orang yang disuruh melakukan ini
berbentuk merupakan syarat terjadinya penyertaan menyuruh lakukan itu karena adanya pihak yang menyuruh dan sebaliknya itu. Nah, itulah yang disebut dengan yang menyuruh lakukan itu ya. Lanjut kepada yang ketiga, yaitu orang yang turut serta. Orang yang turut serta ini yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat dan mengerjakan hal tersebut. Misalnya, oleh karena itu kualitas masing-masing tindak pidana adalah sama. Jadi hukuman untuk mereka itu sama. Pelaku yang ikut serta melakukan serta yang turut serta melakukan itu sama tindak pidananya, seperti itu. Baik, lanjut kepada yang berikutnya, yaitu pembantuan. Pembantuan merupakan bagian dari kenyataan yang diatur secara tersendiri dalam pasal 56. Istilah pembantuan ini sebagian merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli Indonesia. Nah, pembantuan ini terjadi pada saat tindak pidana yang sedang dilakukan. Ini contohnya itu seperti mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soleh bahwa pembantuan dibedakan dari antara macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya dengan memberikan kesempatan sesama. Jadi dia memberi dua pembantuan. Yang pertama, pembantuan sebelum dan sesudah. Nah, sebelum melakukan ini dia memberikan bantuan, dan sesudah juga dia memberikan bantuan. Nah, ini disebut juga penyataan tindak pidana. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa penyataan tindak pidana itu terdapat di KUHP, terdiri dari dua. Yang pertama pembuat dan yang kedua pembantu. Pembuat itu terbagi jadi 4 menurut pasal 55 KUHP. Yang pertama itu dia yang pelaku, penyuruh melakukan, yang turut serta, dan penganjur. Nah, untuk pembantu itu terbagi jadi 2 juga, yang pembantu melakukan sebelum kejadian dan pembantu yang melakukan sesudah kejadian. Jadi sistem pembinaan terhadap penyertaan tindak pidana adalah sistem yang berasal dari Romawi dan sistem yang berasal dari prajurit Italia dan abad pertengahan. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan tentang penyertaan tindak pidana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kata saya untuk penyertaan tindak pidana ini adalah untuk tidak melakukan kejahatan dan memperbanyak perdamaian untuk bangsa kita. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.